Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Islami Nikmah dengan NIM 1907030001. Mahasiswi Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa soal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Oceanografi dengan Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Yang pertama, uraikan secara detail bagaimana teknik budidaya alga laut. Nah, yang pertama itu kita dengan memilih lokasi budidaya yang tepat, yaitu yang mana di daerah teluk atau di perairan yang setengah terbuka dengan pergerakan arus yang tidak terlalu keras. Adapun kita dapat memilih atau mengatur salinitas perairan yaitu berkisar antara 24 hingga 34 ppt dengan nilai optimum 32 ppt dengan suhu perairan tersebut berkisar 27 hingga 30 derajat Celcius. Untuk pH-nya itu sendiri antara 6 hingga 9. Dan kecepatan arusnya yang dianggap baik itu berkisar 20 hingga 40 cm per detik. Selanjutnya adapun persiapan area budidaya, yang mana aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan lokasi budidaya adalah temperatur, sanitasi, dan juga gerakan air. Nah, untuk menghindari sanitasi yang tajam, sebaiknya lokasi tanaman jauh dari muara sungai untuk menghindari endapan lumpur. Selanjutnya, memilih metode budidaya. Ada 3 metode budidaya, yaitu metode lepas dasar, dengan metode rakit, dan metode patok pawai atau patok rawai. Selanjutnya, setelah dilakukan budidaya tersebut, ada harinya ketika pemanenan. Nah, setelah pemanenan, itu hasil akan diambil. Selanjutnya nomor 2, jelaskan apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut. Ada beberapa faktor lingkungan yang berlangsung sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan alga seperti cahaya matahari, suhu, arus, kedalaman, kecerahan, kekeruhan, salinitas, serta nitrat dan fosfat. Selanjutnya nomor 3, apa dampak pencemaran lingkungan terhadap reproduksi bentos laut? Nah, adapun peran dari bentos itu sendiri diantaranya mampu mendaur ulang bahan organik, membantu proses mineralisasi sebagai rantai makanan, dan sebagai indikator pencemaran. Nah, apabila terjadi pencemaran laut, maka akan terganggunya ekosistem serta akan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati di ekosistem pesisir tersebut. Yang nomor 4, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekowisata pesisir? Berdasarkan hasil dari analisis yang didapatkan, ada faktor-faktor dalam pengembangan ekowisata pesisir, yaitu dapat dilihat dari faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kelembagaan, faktor keamanan, dan fasilitas. Nah, selanjutnya kita dapat juga menjaga kebersihan sungai, air harus mengalir, tidak ada hambatan di saat air tersebut mengalir, sehingga kita tidak menjadikan sungai itu sebagai tempat pembuangan sampah. Soal yang kelima, jelaskan salah satu contoh aktivitas konservasi yang dapat meningkatkan masyarakat di sekitar. Salah satu contoh aktivitas konservasi yaitu dengan metode konservasi in situ, yang mana merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati baik itu berupa flora dan fauna yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Nah, lingkungan yang akan menjadi lokasi konservasi itu harus masih berada dalam kondisi yang layak dan terjaga untuk dihuni oleh spesies tersebut. Yang kedua, ada metode konservasi ex situ, yaitu upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan bukan pada tempat habitat aslinya, tetapi pada habitat buatan. Nah, konservasi ex situ
menjadi alternatif apabila habitat asli dari suatu spesies sudah rusak, sehingga tidak layak lagi untuk dihuni, dan apabila ingin mengembalikan fungsinya juga butuh waktu yang cukup lama. Sekian video jawaban dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.